Oke, kita masuk ke nilai harapan yang bagian 2. Setelah tes ini adalah apa yang dibahas. Di sini ada varians dan covariance ya. Oke, ini teori dasar statistik ya, basic sekali di statistik. Ada rata-rata atau rataan dan varians dan covariance ya. Oke, di sini ada varians dan covariance. Ada dua istilah di sini ya. Nanti kita akan lihat apa sih bedanya varians dan covariance itu ya. Di yang pertama, di sesi yang pertama ini kita akan pelajari varians. Nanti di berikutnya kita akan pelajari juga covariance. Namanya ada co berarti bersama gitu ya. Jadi varians bersama. Bersama berarti antar dua variabel itu ya. Kalau varians itu berarti variabel itu sendiri. Kalau covariance berarti varians antara dua variabel. Varians bersama antara dua variabel ya. Oke, yang pertama varians. Kita ikuti definisi 5.3. Misalkan X variabel random dengan fungsi kepadatan probabilitas Fx dan rataan mu. Oke, jadi kita berfokus pada satu variabel random X ya. Kemudian di sini memiliki PDF atau fungsi kepadatan peluang. PDF itu probability density function. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, fungsi kepadatan probabilitas atau peluang. Dinotasikan dengan Fx dan kemudian rataan atau rata-ratanya adalah mu. Maka varians dari X atau biasa kita sebut variansi ya, ada I-nya. Ini Pak Sul pakai varians, tapi umumnya biasanya pakai variansi, ada I-nya. Kalau bahasa Inggrisnya sih varians, ada CE-nya, variance. Bahasa Indonesia variansi ya, tapi nggak apa-apa lah. Umumnya pakai variansi ya. Itu dinotasikan atau disimbolkan dengan sigma kuadrat. Jadi varians dari X dinotasikan dengan sigma kuadrat. Oke, secara umum seperti ini, atau boleh pakai indeks ya. Nanti ada sih pakai indeks. Karena ini varians populasi dengan satu variabel random, umumnya ya cuma disebutkan sigma kuadrat begitu saja notasinya. Kemudian dirumuskan cara mendapatkannya, nilainya adalah dengan menggunakan konsep ekspektasi ya. Jadi ini saya kasih bulatan merah. Cara mendapatkan variansi dari X itu adalah menggunakan konsep ekspektasi. Tapi ekspektasinya apa yang diekspektasi? Kalau rata-rata itu ekspektasi dari X. Tapi kalau varians itu ekspektasi dari X min mu kuadratnya. Jadi kalau rata-rata itu ekspektasi dari X. Kalau varians itu ekspektasi itu berarti ya rata-rata, konsepnya adalah rata-rata. Tapi yang di rata-rata itu apa? Rata-rata dari kuadrat jarak data ke ke mu-nya ya. Di ekspektasi atau secara rata-rata, yang di rata-rata apa? Yaitu jarak kuadrat dari data X ke titik pusat atau rata-ratanya itu ya. Jadi itu yang mau di rata-rata. Nah, itu varians ya. Di ekspektasi dari X min mu kuadrat, atau kalau diterjemahkan ya rata-rata dari jarak kuadrat data ke titik pusat atau rata-ratanya itu ya. Oke, ini rumusnya dan perhitungannya itu kalau diskrit kita pakai sigma ya. Kalau kontinu kita pakai integral ya. Oke. Di kalau basicnya kan ini ya. Basicnya kemarin ekspektasi X itu kan sigma X Fx. Integral X Fx dx kalau kontinu ya. Nah, ini basicnya kemarin tetap pakai basic kemarin rata-rata. Ini kalau yang di rata-rata X adalah seperti ini. Nah, sekarang yang di rata-rata yang diekspektasikan ini dalamnya ini kan bukan X saja ya. Ini function dari X ya. Jadi ini ekspektasi X min mu kuadrat itu yang dikuadratkan adalah X min mu ya. Jadi bukan E-nya, tapi yang dikuadratkan adalah X min mu-nya. Jadi yang di dalam kurung ini kita ganti dengan ini ya. Jadi X ini kita ganti dengan sebuah function dari X. Misalkan fungsinya adalah Sx.
Ya. Sehingga kalau kita ganti X-nya ini dengan SX, maka yang diekspektasi ya ekspektasi dari SX yang kita ganti ya tinggal yang depan saja ya. Jadi X yang depan ini kita ganti. Jadi kalau diskrit ya pakai sigma, kalau continue pakai integral, yang diganti adalah yang depan ini X. X diganti menjadi SX. Nah, yang belakang fx, fx dx ini tidak diubah ya. Jadi ini adalah PDF-nya variabel random x ya. Jadi yang kita ubah adalah dari x menjadi function dari x yaitu sx. Adapun PDF-nya ini tetap fx yang kalau bawa integral untuk continue fx dx. Nah, tetap ya fx dx. Jadi x-nya ini yang kita ubah. Nah, sx-nya ini kan bentuk umum ya. Nah, kalau di dalam konsep variance ini, sx-nya ini kita ganti dengan ini ya, x min mu kuadrat ini ya. Nah, oke, akhirnya menjadi ini ya. Menjadi ini. Jadi yang atas sigma dari sx-nya kita ganti dengan x min mu kuadrat fx, yang bawah integral sx-nya kita ganti dengan x min mu kuadrat fx dx. Untuk x bergerak dari batas paling bawah minus taingga sampai dengan batas paling atas adalah taingga. Ini secara global atau secara umum. Adapun nanti teknisnya, prakteknya ya tergantung soal. Itu nggak mungkin lah kita bikin semuanya itu dari min taingga sampai taingga, kecuali kalau PDF normal gitu ya. Biasanya kita batasi X-nya dari berapa, 0 sampai 1 misalkan, atau 1 sampai 5, ya, kayak gitu ya. Oke, jadi ini simbol secara global atau umum, batas bawah sampai dengan batas atas. Adapun sigma, X bergerak dari berapa? Ya, bergerak dari XX sesuai dengan nilai yang didefinisikan di dalam problem atau soal tersebut ya. X-nya nilainya berapa? Apakah 0, 1, 2, 3, 4? Apakah X yang lain? Ya, itu akan dimasukkan dalam pergerakan sigma di sini ya. Ini untuk semua domain X tadi. Oke. Ini rumus dasar dari variansi yang harus Anda ketahui sebagai mahasiswa statistika ya. Teori yang mendasar untuk secara teoritis mendapatkan rata-rata ekspektasi dari X ya pakai yang pojok ini teori yang kemarin. Untuk mendapatkan variansi itu rumusnya adalah ini ekspektasi dari X dikurangi mu kuadrat. Kadang-kadang ini mu diganti dengan ini ya, kadang-kadang diganti dengan notasi kemarin kan mu sama dengan ekspektasi dari X ya. Nah, kadang-kadang ini ekspektasi dari X dikurangi, ini ada ekspektasi dari X lagi di dalamnya sini. Mu diganti. Kadang-kadang dinotasikan seperti itu ya. Ya saya kasih info aja, jangan bingung. Itu maksudnya ya sama seperti ini ya. Karena mu tidak lain adalah ekspektasi dari X dalam konteks ini ya. Oke, ini rumus dasar untuk variansi. Diskrit pakai sigma dan kalau continue pakai integral ya. Kemudian seperti yang saya katakan di depan tadi, ini sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat tidak pakai indeks ya, karena kita terkait dengan satu variabel. Adapun andaikan Anda pakai indeks, tidak masalah ya. Kalau pakai indeks simbolnya seperti apa? Kalau pakai indeks biasanya disimbolkan seperti ini ya. Jadi sigma kuadrat ini kalau digunakan indeks itu simbolnya bisa seperti ini, sigma XX ya. Sigma XX atau sigma X kemudian tetap ada kuadratnya. Oke, jadi penggunaan notasi umumnya seperti ini, tidak pakai indeks, langsung kuadrat. Bisa juga pakai indeks, tidak pakai kuadrat, tapi ini sigma XX ya. XX-nya double di bawah. Oke, ini variansi ya. Kemudian kalau diakarkan, itu nanti akan menjadi, jadi nilainya ini kalau diakar itu akan menjadi simpangan baku ya. Jadi simpangan baku itu nanti simbolnya sigma. Kalau simpangan baku dari X, ya berarti simbolnya sigma, ini X-nya tulis cuma satu aja, satu kali. Jadi sigma indeks X gitu ya.
Jadi kalau sigma indeks X itu adalah simpangan baku dari variabel random X. Ya. Kalau sigma dari Y ya simpangan baku dari variabel random Z. Ya. Kalau indeksnya ini double berarti itu adalah variansi gitu ya. Oke, ini pengetahuan saja untuk penyimpulan. Karena di belakang nanti ada sigma X Z gitu ya. Berarti itu adalah variansi antara dua variabel. Berarti masuk ke co gitu ya, masuk ke variansi. Jadi variansi antara variabel X dengan variabel Y. Kalau variansi antara variabel X dengan X sendiri, ya udah enggak usah dipakai istilah co ya, jadi cuman disebut varians gitu aja. Tapi ya antara X dengan X itu sendiri. Ya. Ini kan sama aja dengan ekspektasi X dikurangi mu kuadrat. Ini kalau dikuadratkan sama aja dengan ekspektasi dari X min mu dikalikan dengan X min mu. Jadi X min mu-nya diuraikan di kanan dan kiri ya. Ekspektasi dari X min mu dikali dengan X min mu. Ya, sama aja seperti itu. Jadi ada dua suku yang dikalikan. Basicnya adalah sama-sama X ya. Makanya X dan X. Kalau nanti X minus mu dikalikan dengan Z minus mu-nya Z, ya bukan lagi X tapi XZ jadinya. Oke, itu intro saja. Nanti di belakang ada masuk ke covariance. Oke, contoh. Tentukan varians dari variabel random X yang menyatakan banyaknya mobil yang digunakan untuk keperluan dinas kantor pada setiap hari kerja dengan distribusi probabilitas seperti berikut. Oke, variabel random X-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 4 menyatakan banyaknya mobil dan probabilitas X sama dengan X atau kalau di dalam fungsi kepadatan probabilitas ini ya Fx gitu ya. F kecil X di sini ya ini maksudnya adalah probabilitas X sama dengan X itu ya. Jadi kalau secara umum si F function dari X ya, secara umum maksudnya adalah bisa untuk diskrit, bisa untuk continue gitu ya. F dalam kurung X, tapi untuk diskrit biasanya F dalam kurung X ini diinterpretasikan atau diterjemahkan langsung ke probability X sama dengan suatu value tertentu. Ini X besar sama dengan X kecil, artinya X besar ini adalah variabel randomnya, X kecil ini adalah sebuah value-nya, nilainya. X kecilnya ada beberapa nilai 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi probabilitas variabel random X besar sama dengan 0, itu nilainya 0,2, sama dengan 1, 0,1, dan seterusnya gitu ya. Oke, ini sudah ada nilai-nilai variabel random X dan probabilitasnya. Sekarang yang diinginkan tentukan variansinya. Oke, untuk masuk ke variansi berarti kita mesti cari ini ya, sesuai dengan rumus. Variansi dari X berarti kita akan menghitung ekspektasi ini pakai sigma X min mu kuadrat Fx ya. Karena kita terkait dengan variabel random X-nya adalah discrete ya. Di value-value tertentu saja 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita pakai yang atas, sigma X minus mu kuadrat Fx. Oke, untuk masuk ke sini berarti kita butuh mu dulu. Kita harus ngitung mu dulu. Mu itu apa? Mu itu rata-rata. Pakai ini. Berarti ini harus hitung dulu. Mu yang diskrit berarti pakai yang atas, sigma X Fx. Nah, berarti Anda harus hitung mu-nya X dikalikan dengan Fx, Anda jumlahkan untuk semua X. 0 kali 0,2 ditambah 1 kali 0,1 tambah 2 kali 0,3 dan seterusnya sampai 4 kali 0,1 dijumlahkan berapa mu-nya. Oke, ketemu mu, masukkan ke rumus ini akan mendapatkan variansi. Oke, kita lihat. Oke, ini jawabannya. Pertama Anda harus cari mu-nya dulu, ekspektasi dari X. 0 kali 0,2 tadi ya. X dikalikan dengan Fx dijumlahkan untuk keseluruhan X yang ada dari 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Hasilnya dapat 2, kemudian masuk ke variansi, itu rumusnya ekspektasi dari X dikurangi dengan mu kuadrat. Nah, karena diskrit kita pakai sigma, dari X domain yang ada, itu ada 0, 1, 2, 3, 4, jadi X-nya dari 0 sampai 4. Kemudian rumusnya adalah X dikurangi mu kuadrat dikalikan dengan Fx. X dikurangi dengan mu-nya adalah 2, langsung dimasukkan sini, kuadrat dikalikan dengan Fx. Oke. Kalau X-nya 0,
Ya, berarti 0 ini. 0 dikurangi 2 dikuadratkan, dikalikan dengan fx-nya tadi 0,2. Kemudian 1 dikurangi 2 kuadrat, dikalikan f ketika x-nya 1 adalah 0,1. Oke, dan seterusnya ya. Oke, ini teknis perhitungannya saja. Kalau ini Anda harus Anda harus benar paham dulu terkait dengan menghitung atau menentukan rumus variansinya. Ekspektasi X dikurangin mu kuadrat itu merupakan jumlahan dari X min mu kuadrat dikalikan dengan Fx. X-nya dijumlahkan bergerak dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, ini kemudian diterjemahkan ke secara teknis ini. Dapatnya 1,6 ya variansinya. Kalau diakarkan itu menjadi sigma ya. Sigma kuadrat kalau diakar jadi sigma sama dengan ya nanti bisa Anda cari akar dari 1,6 itu adalah merupakan simpangan baku. Jadi mengantisipasi kalau misalkan yang ditanyakan simpangan baku berarti Anda harus mencari rata-ratanya kemudian masuk ke variansinya. Setelah masuk ke variansi baru Anda akarkan akan dapatkan simpangan baku ya. Itu prosesnya. Berikutnya ada opsional alternatif untuk menghitung variansi ya. Jadi ini variansi dari variabel random X tadi, yang rumusnya di depan tadi, ini ekspektasi X dikurangi mu kuadrat, ini kan rumus dasarnya ya. Itu bisa dirumuskan dengan rumus yang lain ya. Sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat ya. Oke, diuraikan gitu ya. Jadi ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Oke, ini konsepnya sebenarnya menguraikan ini ya. Menguraikan ini. Jadi X min mu-nya, oke ini. Kalau diuraikan jadi ini. Ya, jadi saya tuliskan di sini. Mengapa bisa menjadi seperti ini untuk sigma kuadratnya ya. Asalnya kan seperti ini, sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari X min mu kuadrat. Nah, X min mu kuadrat ini kalau diuraikan jadi ini, X kuadrat min 2 mu plus dan seterusnya. Kemudian ya ekspektasi dari X kuadrat keluar sendiri, kemudian minus 2 kali mu X, ini yang jadi variabel random kan X-nya. 2 konstanta, mu juga konstanta, dia bukan variabel random ya. Jadi bisa dikeluarkan, 2 dan mu-nya keluar, yang diekspektasi tinggal variabel random X, ekspektasi X, ditambah dengan ekspektasi dari mu kuadrat. Ekspektasi dari mu kuadrat itu maksudnya apa? Jadi kalau ada 10 buah konstanta, ekspektasinya rata-ratanya berapa? Ya konstanta itu sendiri, gitu ya. Jadi ekspektasi itu kan gitu kan rata-rata. Jadi ada 10 buah data, kalau misalkan bervariasi ya dicari dengan menggunakan konsep probability tadi. Tapi kalau itu konstanta ada misalkan angka 5 5 5 5 sebanyak 10 buah. Berapa nilai ekspektasinya? Ya karena semuanya sama 5 ya kalau di rata-rata ya tetap 5. Ya sama konsepnya itu. Ekspektasi dari mu kuadrat ini konstanta. Ya, jadi ekspektasinya berapa? Ya mu kuadrat itu sendiri gitu ya. Oke, nah kalau yang ini kan variabel ya. Variabel itu berarti nilainya berubah ya. Jadi tidak fix, tidak tetap, tidak berupa konstanta. Makanya masuk ke ekspektasi. Oke, ini sebenarnya ini ada di belakang nanti ya. Oke, ekspektasi X kuadrat dikurangi 2 kali mu. Nah, ekspektasi X itu kan sama dengan mu ya. Makanya jadi mu kali mu, jadi mu kuadrat. Min 2 mu kuadrat ditambah dengan mu kuadrat menjadi minus mu kuadrat. Ini min 2 ditambah 1 jadi tinggal minus 1. Akhirnya jadi ini ya. Oke, itu pembahasan kenapa dari sini bisa berubah menjadi ini. Itu ini bukti teoremanya ya. Oke, nah secara operasional perhitungan mungkin bisa jadi lebih mudah kita pakai yang ini ya. Walaupun tadi secara operasional kita bisa sih tanpa ini pun kita bisa menghitung variansinya tadi 1,6 ya. Kita bisa operasional juga dengan ini. Ya mungkin bisa jadi variansi kita secara operasional ketika mu sudah ada
kita bisa hitung lebih mudah pakai ekspektasi X kuadrat. Jadi rata-rata dari X kuadrat, jadi nanti tinggal ini dikuadratkan aja. Kalau ekspektasi dari X kuadrat yang depan kan tinggal ini, ekspektasi dari X kuadrat, jadi yang depan aja 0 kuadrat kalikan 0,2, 1 kuadrat 0,1, 2 kuadrat 0,3, 3 kuadrat, kemudian di sini 4 kuadrat, nah, dihitung berapa, dikurangi dengan, sudah dihitung tadi mu-nya, 2 dikuadratkan, jadi dikurangi dengan 4. Oke. Nanti bisa Anda cek hasilnya berapa, harus sama dengan 1,6 ya. Oke, ya ngitungnya diserahkan ke Anda mau pakai yang basic seperti ini atau yang menggunakan teorema ini. Ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Oke, tapi secara pengetahuan Anda sebagai seorang mahasiswa statistik Anda harus ketika ditanya nanti tahu lah ya rumus variansi, basicnya seperti apa, operasionalnya kita biasanya bisa diuraikan menjadi seperti apa. Nah, ini harus dihafal ya. Jadi bukan ini lagi, tapi harus hafal. Nanti kalau di skripsi itu ya kadang-kadang ditanya terkait dengan basic-basic seperti ini ya. Oke, variansi. Soal 1. Permintaan mingguan Coca-Cola dalam ribuan liter pada suatu jaringan pemasaran daerah merupakan variabel random continue X dengan fungsi kepadatan probabilitas Fx sama dengan 2 kali X minus 1 untuk X-nya dari 1 sampai 2, sementara untuk X yang lain itu probabilitasnya adalah 0. Diminta untuk menghitung rataan dan variansinya. Oke, rataan dan variansinya. Oke, ini masuk ke variabel tipe continue ya, bukan lagi discrete. Untuk variabel tipe continue, kita hitung rataan dan variansinya. Oke, ini coba kerjakan itu ya sebenarnya bisa dikasih waktu, Anda diminta untuk ngerjakan ya. Kita sampai jam 16.30. Nah, tinggal 1 jam ya. Oke lah. Langsung saja ya. Oke, ada 2 yang harus kita kerjakan, rataan dan variansi ya. Yang pertama, rataan ya. Ekspektasi dari X, ya kita hitung pakai integral Fx dx ya. X dikalikan dengan Fx, Fx-nya adalah 2 kali X minus 1, 2 kali X minus 1 dx. X-nya dari berapa? 1 sampai 2 ya, sesuai dengan ini. Karena untuk X yang lain 0, ya udah berarti nggak perlu kita perhatikan ya. Jadi yang ada saja, yang ada Fx-nya aja yang kita hitung ya. Dari 1 sampai 2. Oke, ekspektasi X-nya, rumus ini kita hitung integralnya. Oke, ini 2-nya saya keluarkan. Kemudian ini X kuadrat, saya hitung integralnya itu berarti X kuadrat kalau dihitung integralnya berarti X pangkat 3 dibagi 3. Kemudian yang belakang ini 2-nya keluar berarti tinggal X ya. X kalau diintegralkan pangkatnya tambah 1 kemudian dibagi 2 ya. X kuadrat dibagi 2 ya. Oke, ini hasil integralnya. Kemudian kita selesaikan dari 1 sampai 2. 1 sampai 2. Oke, 2-nya di depan. Oke, 2-nya tetap ada di depan. Kemudian yang di dalam kurung ini kita hitung dari batas bawah sampai batas atas. Batas atasnya dulu kita masukkan 2 kuadrat, 2 pangkat 3, 8/3 dikurangin 2 kuadrat per 2, jadi 2. Dikurangi yang bawah kita masukkan 1/3 minus jadi plus 1/2 ya setengah. Oke, ini tinggal teknis dihitung. Dapatnya adalah 5/3 ya. Kemudian kalau mu-nya sudah dapat, maka berikutnya bisa kita cari variansinya ya. Variansinya ekspektasi dari X min mu kuadrat ya. Oke, ini kalau dilanjutkan sampai ke desimal dapatnya 1,667 ya. Kemudian berikutnya kita cari variansinya ekspektasi X min mu kuadrat. Kalau dengan menggunakan teorema yang barusan, oke ini kan soal 1 sebagai aplikasi dari teorema yang tadi ya. Ekspektasi X min mu kuadrat itu bisa secara alternatif, opsional kita pakai
rumus ini. Ekspektasi dari X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Oke, mu-nya tadi sudah dapat ini ya, 5/3 nanti di belakang kita kuadratkan, 5/3 kuadrat, tinggal ngitung yang depan, ekspektasi dari X kuadrat. Ekspektasi dari X kuadrat berarti integral, konsepnya sama dengan ini, tinggal ditambahin kuadrat aja di sini ya. Integral dari batas X-nya adalah 1 sampai 2, X kuadrat Fx dx ya. X kuadrat Fx-nya adalah 2 kali X minus 1, oke ini 2 kali X minus 1 dx. Oke, ini sudah dalam bentuk konstanta, tidak perlu diotak-atik lagi. Tinggal yang mau diuraikan adalah yang ini ya. Kita cari integral dari 1 sampai 2 untuk function di dalamnya ini. Jadi tinggal 2 kali X pangkat 3 dikurangin X kuadrat, itu integralnya adalah ini ya. 2 X pangkat 3 kalau diintegralkan berarti X pangkat 4 dibagi 4, X kuadrat kalau diintegralkan pangkatnya tambah 1 dibagi 3 ya, X pangkat 3 bagi 3. Oke, dimasukkan batas bawah atas, teknis, ini juga 25/9, oke dimasukkan, ketemunya 3/54 ya. Oke. kalau dibawa ke desimal dapatnya 0,056 ya. Oke, ini soal nomor 1 untuk aplikasi dari teorema tadi ya. Ini mengaplikasikan teorema mendapatkan variansi itu menggunakan rumus ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Dapatnya ini. Oke, berikutnya adalah teorema 5.3 untuk mendapatkan variansi dari suatu fungsi ya. Variansi dari suatu fungsi variabel random X ya. Misalkan X variabel random dengan FKP Fx, maka variansi dari variabel random Gx. Nah, ini yang saya sebut sebagai fungsi dari variabel X ya. Variabel random Gx itu merupakan sebuah fungsi dari variabel random X basic tadi. Itu variansinya adalah dinotasikan dengan ini, sigma kuadrat dengan indeks Gx. Jadi variansi dari Gx itu ya ekspektasi dari Gx-nya tadi dikurangi dengan mu-nya ya. Jadi ini variabel random dikurangi dengan mu dari variabel random. Nah, sekarang variabel randomnya itu berubah menjadi function ya, berubah menjadi fungsi. Fungsi Gx dikurangi dengan mu dari fungsi Gx ya. Oke, dikuadratkan. Kalau discrete menggunakan konsep sigma, kalau kontinu menggunakan konsep integral. Ya, apa yang diekspektasi taruh di sini dikalikan dengan PDF dari variabel basic yaitu fx ya. Ini fx dx. Jadi PDF dari variabel basicnya apa? Variabel basicnya kan x tadi ya. Oke. Ini function atau fungsi dari variabel dasarnya x tadi. Oke, ini variansi dari variabel random yang merupakan fungsi dari variabel random ya. Soal contoh sebagai aplikasi ya. Gunakan data pada contoh 10. Hitunglah rataan dan variansi dari variabel random Gx, yaitu rumusnya 2x plus 3. Ini kan function dari x kan ya. Jadi Gx itu formulanya atau rumusnya itu dirumuskan dengan 2x plus 3. Jadi variabel randomnya basicnya adalah x. Kemudian di sini fungsi dari x itu adalah 2x plus 3. Contoh 10 itu seperti apa? Saya tuliskan di sini untuk mengingat. Contoh 10 itu ada yang di depan tadi itu ya. X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian probability-nya sudah dituliskan 0,2 dan seterusnya. Yang menyatakan banyaknya mobil yang digunakan untuk keperluan dinas tadi ya. Oke. Ini hitung rataan dan variansinya. Oke, basicnya adalah ini. Untuk menghitung variansi dari Gx berarti kita butuh rataan kan ya. Kita butuh rataan sebelum masuk ke variansi. Ada dua hal ya, rataan dan variansi. Berarti sebelum masuk ke variansi kita butuh rataan. Rataan dari siapa ya? Rataan dari Gx ya. Rataan dari Gx. Nanti variansi dari siapa ya? Variansi dari Gx. Oke, kita lihat
atau kita cari rataan dari GX. Ekspektasi dari GX, ya sigma dari GX itu sendiri dikalikan dengan PDF probability-nya, yaitu Fx. Nah, Fx tidak lain ya ini ya, Fx itu ini. Oke, Fx itu ini. Maksudnya Fx yang ada di sini itu ya probability X sama dengan X di sini ini ya. Nah, adapun GX-nya, GX-nya ya ini, GX sama dengan 2X plus 3. Kalau X-nya 0, X-nya 0 masukkan ke sini, jadi 0 kali 2 tambah 3. Jadi GX-nya kita tuliskan di sini, saya tuliskan di sini ya. GX-nya, kalau X-nya 0, GX-nya masukkan ke rumus GX, jadinya 3. Kalau X-nya 1, jadi 2 tambah 3. Kalau X-nya 2, berarti 4 tambah 3. Kalau X-nya 3, berarti 6 tambah 3, jadi 9. Kalau X-nya 4, berarti 8 tambah 3, jadinya 11. Oke, jadi kita punya function GX-nya nilainya sudah seperti ini. Kemudian Fx-nya, ya probabilitasnya yang bawah ini. Tinggal masukkan aja ke rumus jumlahan ini. Sigma GX kali Fx. Jadi 3 dikali 0,2 ditambah 5 kali 0,1 dan seterusnya. Oke, dapatnya berapa? Dapatnya 7 ya. Oke, ini ekspektasi dari GX. Sudah, rataan selesai. Masuk ke variansi. Variansi berarti kalau kita tinggal pakai rumus basic yang depan atau yang teorema tadi, terserah. Nah, ini variansi dari GX sama dengan, nah kita pakai yang teori terakhir tadi ya. Ekspektasi dari function variabel tersebut dikuadratkan dikurangi dengan mu dikuadratkan ya. Oke, mu-nya sudah ada. Mu-nya tidak lain ya ini ya. Jadi mu-nya yang belakang ini tidak lain ya ekspektasi dari GX ini mu-nya. Ya, hitung rataan ya, rataannya nilainya 7 ini ya, mu. Oke, ini mu sudah, tinggal yang depan ekspektasi dari GX kuadrat. Ekspektasi dari GX kuadrat ya berarti tinggal GX Anda kuadratkan dikalikan dengan Fx. Jadi 3 kuadrat dikalikan 0,2 ditambah 5 kuadrat dikalikan 0,1 tambah 7 kuadrat. Oke, gitu ya. Dapatnya ini ya. 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25 dan seterusnya. 11 kuadrat 121 ya. Oke ini. Saya kasih titik-titik sebagai apa namanya? Tidak saya teruskan satu persatu ya. Ini yang depan, ini yang belakang. Dikurangi dengan mu-nya tadi 7 dikuadratkan. Oke. Ini teknis, kemudian Anda hitung dapatnya adalah 6,4 ya. Oke. Anda bisa cek ya. Cek secara manual. Bisa jadi perhitungan saya salah, bisa jadi ya. Ya, saya juga ngitungnya pakai kalkulator sih. Oke, itu ya. Soal 2 sudah. Lanjut ke definisi. Misalkan variabel random X dan Y. Oke, ini sekarang sudah masuk ke dua variabel ya. Berarti masuk ke ya, covariance. Oke, ini ada nih, covariance. Tadi kan judulnya variansi dan covariansi. Jadi kalau variansi itu hanya terfokus pada satu variabel. Kalau berarti kita bahasanya adalah dua variabel X dan Y. Misalkan variabel random X dan Y mempunyai fungsi kepadatan probabilitas bersama Fx, Y, maka kovariansi dari X dan Y adalah disimbolkan dengan sigma. Oke, X dan Y ya. Oke, ini kalau itu enggak ada kuadratnya ya. Jadi kalau walaupun ini variansi itu biasanya enggak pakai kuadrat di sini karena di sini ada indeks dua variabel yang beda gitu ya. Sigma dari X dan Y. Makanya kalau sigma dari X dan X itu ya karena X-nya ada dua maka bisa dihilangkan dan kemudian diganti di sini dengan kuadrat gitu ya. Yang notasi pertama tadi. Oke, ini sigma dari X dan Y itu ekspektasi dari ya depan itu adalah miliknya X, yang belakang adalah miliknya Y. Kalau variansi tadi kan X min mu dikuadratkan. Nah, sekarang kan ada Z, berarti porsi yang kedua itu kita berikan ke Z-nya. Jadi yang depan X dikurangi mu-nya X, yang belakang Z dikurangi dengan mu-nya Z. Jadi perkalian dari dua suku. Depan punyanya X, belakang punyanya Z.
Secara perhitungan karena ada 2 variabel, maka di sini sigmanya juga double ya, integralnya juga double. Sigma depan adalah untuk semua nilai X yang ada, sigma belakang untuk semua nilai Y yang ada. Kemudian ini yang disigmakan apa, ini tinggal dimasukkan saja, ini fungsinya masuk sini dikalikan dengan PDF bersama fx, y taruh sini. Yang ini juga sama, tinggal kasih integral dx dy. Ini batas-batas integralnya. Ini ada 2 integral. Ya ini minta hingga sampai hingga. Yang berikutnya juga minta hingga sampai hingga sebagai simbol saja. Artinya dari batas bawah sampai batas atas. Ya, nanti secara prakteknya itu yang ngikuti batasnya x dan y ya. Karena ini dx dy berarti dx itu nanti batasnya di sini ya, yang dalam ya. Integral yang dalam itu adalah dx, ini batasnya x. Kemudian integral yang luar itu dz, batasnya y ya. Jadi ini akan diselesaikan secara bertahap. Di dalam diselesaikan dulu terhadap x, kemudian hasilnya nanti diintegralkan atau diselesaikan terhadap y dengan batas yang di luar ya. Oke, itu caranya untuk melakukan perhitungan. Oke, teorema 5.4. Kovariansi dari variabel random X dan Y dengan rataan masing-masing mu X dan mu Y itu bisa dinyatakan dengan sigma XY. Nah, ini konsepnya sama seperti yang di depan tadi ya. Ekspektasi, kalau tadi kan ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan mu X dikuadratkan. Nah, karena ini ada 2 variabel X dan Y ya, tidak lagi X kuadrat, tapi porsi yang satunya adalah dikasihkan ke Y. Jadi ekspektasi dari X kali Y dikurangi dengan mu X dikalikan dengan mu Y. Ya, itu bisa dengan cara yang sama seperti yang di depan saya uraikan tadi, itu Anda uraikan di sini. XY nanti X dikalikan mu Y, Y dikalikan mu X, yang terakhir adalah mu X dikalikan dengan mu Y, simbolnya min kali min jadi plus. Nah, nanti akan ketemu hasilnya seperti ini ya, dengan cara yang serupa dengan yang saya tuliskan di depan tadi. Oke, untuk mengingatkan kembali apa sih ekspektasi dari XY, itu Anda bisa lihat definisi 5.2 ya. Ini kan definisi 5.4, jadi Anda bisa lihat definisi 5.2. Oke, yang sebelum UTS ya. Kemudian contoh 8 untuk perhitungannya ya. Perhitungan teknisnya atau contoh perhitungan ekspektasi X kali Y-nya. Untuk mu X, mu Y kalau terkait dengan PDF bersama, probabilitas kepadatan bersama, mu X, mu Y-nya ngitungnya dari mana? Harus ada ini ya, harus ada PDF marginal ya. Kalau kita terkait dengan 2 variabel random itu ngitung mu X dan mu Y-nya adalah menggunakan PDF marginal. Ya. Nah, untuk mu X ya dan mu Y-nya, mu X ekspektasi dari X itu ngitungnya kalau discrete ya sigma X dikalikan dengan GX. Nah, GX ini apa? Oke, GX terlepas dari GX yang seperti ini ya. Oke, jadi ini terlepas, beda dengan GX yang ini. Kalau ini adalah function di luar PDF. Kalau ini ada kaitannya dengan PDF. Ini PDF marginal ya. Jadi kalau GX yang di sini adalah konsepnya PDF marginal di sini. Oke, ini function marginal, PDF marginal. Rumusnya adalah Anda bisa lihat definisi 4.10 ya, GX-nya ini. Ya, kalau Anda mau tahu ya secara instan ya ini GX-nya adalah sigma dari fxy, tapi yang digerakkan adalah y ya. Oke. Jadi GX PDF marginal dari X itu sigma, yang digerakkan adalah Y dari PDF bersama fx, y. Nah, kalau mu Y, ya ekspektasi dari Y merupakan sigma dari indeksnya bergerak Z. Jadi mu Y yang bergerak adalah Y, Y dikalikan dengan PDF marginalnya HY. Anda bisa lihat contohnya di definisi 410 dan mungkin ada contohnya di sana ya.
Oke, HJ-nya apa? HJ-nya ya ini sigma. Jadi kalau GX maka sigma dari Y, kalau HJ itu sigma dari X yang digerakkannya. Oke, Fx, Y, beda bersama dari X dan Y. Oke, ini teorema 5.3 terkait dengan kovariansi. Selain menggunakan rumus basic seperti ini, Anda bisa pakai rumus alternatif atau opsional. Ekspektasi X kali Y dikurangi dengan mu X dikalikan dengan mu Y. Perhitungan ketika ketemu dengan problem, masalah, ya diserahkan ke masing-masing ya, ke Anda masing-masing. Mau nyaman pakai yang mana? Pakai rumus yang atas atau pakai rumus yang bawah, terserah ya. Oke, ini rumus-rumus dasar sudah diberikan. Contoh, soal. Gunakan data pada contoh 8, hitung kovariansi dari X dan Y. Contoh 8. Oke, ini ada contoh 8-nya ya. Saya tampilkan yang di contoh 8 sebelum UTS kayaknya ya. Sebelum UTS. Contoh 8 itu terkait dengan dua variabel X dan Y. Variabel X-nya ada 012, variabel Y-nya 012 juga. Kemudian PDF bersama, jadi yang ada di dalam sel-sel berbentuk matriks ini adalah PDF bersama. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, PDF bersamanya adalah 3/28. Ketika X-nya 1, Y-nya 0, itu ini. Ketika X-nya 2, Y-nya 0, itu ini. Oke, nah ya, marginalnya seperti apa ya? Nanti kalau X-nya 0, PDF marginalnya ya tinggal dijumlahkan aja ke bawah ini, itu marginal. Ketika X-nya sama dengan 1, PDF marginalnya berapa? Ya jumlahan dari ini ke bawah. Ketika X-nya sama dengan 2, PDF marginalnya berapa? Ya jumlahan ini ke bawah. Ketika Z-nya sama dengan 0, berapa nilai PDF HJ-nya tadi ya? HJ ketika Z-nya 0, ya tinggal dijumlahkan ke kanan aja. Nah, makanya kan ketika HY itu yang dijumlahkan adalah indeks yang bergerak adalah X. Ketika mendapatkan PDF marginalnya X, ketika X-nya 0, indeks yang digerakkan adalah punyanya Z. Nah, itu implementasinya di sini ya. Oke, jadi PDF marginal untuk Z0 itu kita gerakkan ini baris pertama dari kiri ke kanan ini. Kita jumlahkan, nanti kita taruh di sini ya. Oke, seperti itu ya. Oke, itu mu X, mu Z nanti ngitungnya seperti itu ya. Oke, tidak kelihatan di sini ya. Oke, kita pakai contoh perhitungan pakai teorema ya. Kovariansi dari X dan Y, X, Y itu dihitung pakai ekspektasi X dikalikan dengan Y dikurangi dengan mu X dikalikan dengan mu Z sesuai dengan teorema yang barusan ya. Ini soal untuk mengaplikasikan teorema yang tadi. Ekspektasi dari XY. Oke, gimana ngitung ekspektasi dari XY? Oke, itu saya ingatkan tadi, ada kan kembali ke definisi berapa tadi itu ya. Oke, ini sudah dihitung di contoh 8 itu ya. Ekspektasi dari X kali Y itu sudah ada. Dapatnya 3/14 ya, di contoh 8. Ekspektasi X kali Y 3/14. Ya, kalau mau dihitung ya dia kan sigma X kali Y Fx, Z dasarnya ya. Ya kalau mau dihitung sih ini 0 kali 0 dikalikan 3/28. Kemudian 1 kali 0 dikalikan 9/28. Ditambah 2 kali 0 kalikan 3/28. Jadi intinya X dikalikan Y dikalikan dengan PDF-nya. Nanti bergerak 0 kali 1 kali ini. 1 kali 1 kali 3/14. Oke. Nah, kalau ini kan dikalikan dengan 0, ini nanti hasilnya akan 0 semua kan. Yang kolom ini juga dikalikan dengan 0, hilang semua. Yang ini juga ini 0, 0, 0. Jadi yang satu-satunya yang muncul yang ada value-nya itu tinggal ini yang di tengah-tengah ini. 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 3/14. Makanya munculnya 3/14 gitu ya. Oke, ini ekspektasi dari X. Dikurangi dengan mu X kali mu Z. Oke, kita akan cari mu X, mu Z. Rumusnya tadi sudah saya berikan, mu X adalah sigma dari X
dikalikan dengan GX adalah PDF marginal ya. Oke, sekarang kita mu Y juga sama. Mu Y sama dengan sigma dari Z dikalikan dengan PDF marginalnya Z. Nah, sekarang kita akan lihat PDF marginalnya X dan Y itu seperti apa. Oke, ini contoh, ini kan contoh 8 ya, sudah ada di sini contoh 8. Oke, mu X yang depan, mu X itu ekspektasi dari X, sigma dari X dikalikan dengan PDF marginalnya X. PDF marginalnya X, GX ini apa? Tadi di intronya depan sudah saya kasih tahu. Oke, ini GX ini adalah ketika X-nya 0, ya tinggal dijumlahkan aja ini ke bawah, dapatnya ini ya. Berapa ini? 3/28. Oke, ini kalau kalikan 2 berarti kan 6. Oke, 10/28 ya. Oke, ini dijumlahkan dapatnya 15/28. Ini dijumlahkan dapatnya 3/28. Oke, ini PDF-nya marginal ya. Jadi tinggal dijumlahkan aja 0 kali 10/28 tambah 1, 15/28 kali ditambah 2 kali 3/28. Oke, dapatnya ini ya. 21/28. Oke. Untuk mu Z-nya, mu Z ekspektasi dari sigma Z dikalikan dengan HZ. HZ itu apa? PDF marginal dari Z. PDF marginal dari Z ya tinggal dijumlahkan. Ketika Z-nya 0, jumlah ke kanannya berapa? Oke, ini HZ-nya. Oke, dasarnya atau pembaginya 28, tinggal jumlahkan atasnya. Ya, ini. Kemudian kalau dihitung, ya tinggal 0 kali 15/28 tambah 1 kali 15/28 tambah 2 kali 1/28. Oke, mu Y-nya ketemu 14/28. Ya. Oke, tinggal masukkan sini aja mu X-nya berapa, mu Y-nya dimasukkan di sini nanti dihitung ketemu kovariansinya ya. Kalau misalkan ini masih belum simple disederhanakan nggak apa-apa. 21/28 jadi 3/4, 14/28 jadi setengah. Jadi nanti tinggal 3/8 hasil perkaliannya ya. Oke, tinggal Anda kurangin 3/14 dikurangi dengan 3/8. Oke. Kovariansi. Oke, kita bahas. 3/14 pembaginya kan besar. Dikurangin 3, ini nanti kan mu X kali mu Z kan 3/4 dikalikan 1/2, 3/8 ya. Oke. 3/8 dengan 3/14 kan lebih besar 3/8 ya, lebih besar yang belakang ya. Nah, bolehkah kovarians negatif? Boleh ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kovarians negatif tidak masalah ya. Oke. Yang tidak boleh itu varians, negatif tidak boleh ya. Jadi kalau Anda ngitung varians, ya ketemu negatif, wah ini problem, masalah. Ada hitungan yang salah gitu ya. Problem. Varians kan sesuatu kuadrat kan. Sesuatu kuadrat. Kalau ini bukan dalam konteks kuadrat, tapi ini dalam konteks bagian X dikalikan dengan bagian Y tadi kan. Oke. Itu ya. Jadi kalau covariance boleh negatif. Nanti kalau arahnya ke lanjut itu ke korelasi. Korelasi itu covariance dibagi dengan akar dari varians X dikalikan dengan akar dari varians Y. Nah, korelasi itu boleh negatif, tidak masalah. Negatifnya dari mana? Negatifnya ya dari covariance tadi. Ya, kalau varians di akar kan tidak mungkin negatif yang bawah itu ya. Oke, itu ya. Jadi boleh negatif ini. Oke, lanjut ke teorema 5.4. Jika A dan B merupakan konstanta, maka ekspektasi dari AX plus B itu sama dengan A kali ekspektasi dari X ditambah dengan B. Jadi kalau AB-nya konstanta, maka dia ndak ini ya, ndak mengaruhi. Di ekspektasinya bisa langsung dioperasikan ke variabel randomnya. Di sini kan A-nya konstanta, yang variabel randomnya kan X. Jadi langsung A kali ekspektasi X ditambah dengan B. Oke, pembuktiannya sudah ada di sini ya. Oke, sifat-sifat dasar seperti ini juga ya Anda ketahui dan Anda ini ya, Anda ingat, Anda hafal ya. Nanti ketika di ujian komprehensif di bagian akhir skripsi itu sering kali ditanyakan terkait dengan properties atau sifat-sifat dari ekspektasi kayak gini ya.
Ini basic yang perlu diingat-ingat selalu. Oke, ekspektasi dari A kali X ya, A kali ekspektasi X, ekspektasi dari ya ini umum ya, ekspektasi dari X plus B ya, ekspektasi X ditambah dengan B. Ini sudah ada di akibatnya ya. Oke, ini pembuktiannya bisa pakai digunakan pembuktian menggunakan konsep integral sama Pak Sul. Dapatnya ini ya, bisa Anda pelajari. Akibat dari 5.4.1, jika dipilih A-nya itu 0, berarti 0 kali ini. Jadi ekspektasi dari konstanta itu ya konstanta itu sendiri. Nah, ini yang saya katakan di depan tadi, ekspektasi dari sebuah konstanta. Jadi kalau ada nilai B itu sebanyak berapapun, ada B, 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 ekspektasinya atau rata-ratanya berapa? Ya B itu sendiri, itu implementasinya, maksudnya seperti itu gitu ya. Ketika A-nya 0, 0 dikalikan dengan X berarti kan hilang 0 tambah B. Jadi ekspektasi dari B ya nilainya sama dengan B itu sendiri. Ya implementasi kalau dengan data ya seperti itu. Itu artinya ada sekian banyak data tapi dengan nilai konstan, nilainya itu sama B semua. Kalau dicari rata-ratanya berapa ya sama dengan B itu sendiri gitu ya. Oke, ini konsep dasar yang harus diingat. Saya kasih border ya. Jika dipilih B-nya 0, maka ekspektasi dari AX tinggal dikeluarkan saja. A-nya dikeluarkan, dikalikan ekspektasi dari X ya. Oke, ini sifat yang mesti perlu diingat-ingat. Ekspektasi dari AX, ya kalau diimplementasikan ke data, simple aja, coba aja. Anda punya data, misalkan aja 1, 2, sama 3 ya, data ya, 1, 2, sama 3. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya kan berapa? 2 ya. 1, 2, 3 dijumlahkan dapat 6 dibagi 3, 2 ya. Nah, kalau angka 1, 2, 3 Anda kalikan dengan 3 misalkan. Nah, Anda kalikan dengan 3, berarti datanya menjadi 3, 6, sama 9. Rata-ratanya berapa? Ya pasti nanti sama dengan 3 kali 2 tadi ya, 6 ya. Oke, itu contoh implementasi ke data. Contoh 11, gunakan data pada contoh 10, hitung ekspektasi dari 2X plus 1. Jawabannya, oke, jawabannya contoh 10 itu yang 0, 1, 2, 3, 4 tadi ya. Yang jumlah mobil dinas tadi ya. Oke, ekspektasi 2X plus 1 kalau pakai sifat-sifat ini berarti 2 kali ekspektasi X ditambah 1. Oke, mu-nya atau ekspektasi X-nya ya X dikalikan dengan Fx dapatnya 2, sehingga kalau dimasukkan ke sini jadi 2 kali 2 tambah 1, 4 tambah 1 jadi 5 ya. Oke, pakai sifat ini. Jadi Anda tidak harus menghitung 2x plus 1 kalikan Fx. Menggunakan teorema yang tadi ya, bisa pakai itu. Oke, berikutnya soal 4. Coba kerjakan. Variabel random X menyatakan umur aki mobil dalam bulan dengan fungsi kepadatan probabilitas Fx sama dengan 288 per X pangkat 3. Oke, X lebih besar 12. Untuk X yang lain itu Fx-nya sama dengan 0 ya. Oke, sekarang hitung ekspektasi dari 2X dikurangin 10 ya. Oke, ini berarti aplikasi dari teorema yang barusan ya. Ekspektasi dari 2X dikurangin 10 itu berarti ini. 2 kali ekspektasi X dikurangin 10. Nah, sekarang berapa nilai ekspektasi X? Oke, silakan coba dicari. Saya berhenti sejenak ya. Silakan dicoba. Sudah saya kasih rumus, ekspektasi X itu adalah integral dari X, Fx, dx. X, Fx-nya adalah ini, dx, dx-nya, X-nya sudah ada batasnya ini, Anda selesaikan. Coba ketemunya berapa. Nanti dimasukkan ke sini rumus. Oke, silakan. Kalau apa namanya, kalau ada yang sudah ketemu, silakan nanti bilang ke saya.
Saya tidak bisa melihat namanya ya, sebut namanya, sebut nama. Permisi Pak, Iya, silakan. izin menjawab. Iya. Sudah ketemu berapa? Jawabannya 38 Pak. 38 itu sudah ini ya, sudah final. Iya, sudah final. Final, oke. Oke, saya tunggu barangkali ada jawaban yang lain. 38, oke. 38. Saya juga belum sudah ada sih, cuman saya belum ngecek tadi nilainya berapa gitu. Mbaknya siapa? Marfa Audila Pak. Marta. Marfa pakai F. Iya wis, engko anu ya. Di WA sajalah biar lebih ini ya. Di WA grup boleh, WA Jabri boleh. Ya, biar saya tidak salah. Baik Pak. Oke, ada yang lain? Yang jawabannya berbeda maksudnya. Jangan jawabannya sama. Tidak ada? Oke. Jangan-jangan. Oke, ini ya, ekspektasi X. Integral dari X Fx dx ya. X dikalikan dengan Fx-nya 8 per X pangkat 3 dx. Dx-nya digerakkan dari batas bawahnya 12 sampai ke atas. Berapa? Sampai tahingga ya. Oke, ini ini X pangkat 3 berarti X kuadrat jadinya ya bawah. Oke, 288 per X kuadrat. Oke, X kuadrat di bawah kalau diintegralkan itu tambah 1 dibagi min 1 ya. Ya, seper X ya. Minus seper X. Ya, minus 288 per X dari 12 sampai tahingga. Kalau tahingga dimasukkan jadinya 0 dikurangin minus jadi plus 288 per 12. Ya, 288 dibagi 12 itu 24. Ya, ekspektasi X-nya 24 kali 2 48 dikurangin 1 38. Oke. Oh iya benar 38, Mbak. Benar, Mbak. Selamat, Mbak. Apa? Marta ya kalau nggak salah tadi. Oke lah, itu namanya. Mohon maaf kalau salah ya. Oke, 38 ini ya. Sebagai pembahasannya. Untuk berikutnya, teorema 5.5. Jika Gx dan Hx ada dua fungsi dari variabel random X ya. Jadi keduanya ini fungsi dari variabel random X. Gx, Hx. Maka rataan atau rata-rata dari dua buah fungsi tersebut, Gx tambah Hx, itu ya tinggal dijumlahkan aja. Jadi ekspektasi dari Gx plus Hx ya tinggal dipisah, ekspektasi Gx ditambah dengan ekspektasi dari Hx. Jadi bisa dipisah gitu ya. Jadi ada dua buah fungsi, ekspektasinya itu bisa dipisah. Jadi ini juga bisa dipakai untuk menghitung rataan dari misalkan kita punya fungsi yang kompleks, yang panjang gitu ya. Cara ngitungnya gimana ya? Mungkin kita bisa split, kita bisa pisah-pisah gitu ya. Ini kan bisa juga diperluas gitu ya. Kalau ini dua bisa juga diperluas Gx, Hx, Qx ya. Kalau Qx berarti ya tinggal ditambahkan aja nanti. Ya, maksudnya kalau kita punya function yang kompleks yang besar, itu mencari ekspektasinya itu kita bisa split suku per suku gitu ya.
maksudnya ke arah sana gitu ya. Oke, ini tentukan ekspektasi dari X-1 kuadrat. Variabel random X mempunyai distribusi probabilitas sebagai berikut. Oke, X0, 1, 2, 3, 4, Fx-nya itu ini, tentukan ekspektasi dari X-1 kuadrat. Ya, X-1 kuadrat, ya Anda juga bisa pakai beberapa cara ini ya. Bisa langsung pakai rumus ya, ekspektasi dari X-1 kuadrat ya X-1 sigma dari X-1 kuadrat dikalikan dengan Fx ya. Jadi sigma dari X-1 kuadrat dikalikan dengan Fx berarti 0 dikurangin 1 kuadrat dikalikan 0,1. 1 dikurangin 1 kuadrat dikalikan 0,4. 2 dikurangin 1 kuadrat kali ini. 3 kurangin 1 kuadrat kali 0,2. 4 kurangi 1 kuadrat kali 0,1. Anda jumlahkan semua. Oke, dapatnya itu. Nanti bisa Anda cross check dengan kalau mengaplikasikan teorema tadi ya. Ini kan bisa diuraikan X kuadrat X-1 kuadrat berarti X kuadrat dikurangi 2X plus 1 ya. Ya, maksudnya bisa diuraikan seperti itu. Nanti bisa di cross check. Nanti ekspektasi dari X kuadratnya, ekspektasi dari X-nya ya berapa, terus kemudian ekspektasi dari 1 ya 1 itu sendiri ya. Bisa dipisah-pisah, nyari ekspektasi X kuadrat, kemudian nyari ekspektasi dari X ya. Ya, kalau seperti ini lebih simpel langsung saja ya kayaknya dengan data seperti ini ya. Ya, tapi tidak apa-apa itu sebagai teorema ya, sebagai teorema Anda bisa lakukan cross check benar enggak bahwa ekspektasi dari jumlahan function itu merupakan jumlahan dari ekspektasi masing-masing fungsi tersebut gitu ya. Oke, ini kayaknya tidak saya berikan jawabannya ya. Jadi bisa Anda coba dan Anda cross check ya. Nanti min 1 kuadrat kali ini, 0 kuadrat kali ini, 1 kuadrat kali ini, 2 kuadrat kali ini, 3 kuadrat kali ini, totalnya berapa? Nanti Anda cross check pakai ini diuraikan untuk mengaplikasikan rumus tadi ya. Ada yang sudah mencoba? Ininya dulu, yang mudah aja dulu. Min 1 kuadrat jadi 1 dikalikan 0,1 jadi 0,1. Ininya hilang, nggak ada karena 0. Ditambah dengan 1 kuadrat juga 1, 0,2 di 0,3. Ini 2 kuadrat berarti 4, 0,8. Ya, 0,8 ditambah dengan 0,3 berarti 1,1. Terus ini 3 kuadrat 9, 0,9. 1,1 tambah 0,9, 2,0 ya, kalau enggak salah hitung. Untuk ekspektasi ini. Secara hitungan basicnya, dasarnya ya, ekspektasi dari X-1 kuadrat. Jadi kan Anda harus ngitung X-1 kuadrat, ya. Kemudian Anda kalikan dengan Fx, Anda jumlahkan dari bawah sampai atas. Kalau hitungan sementara saya tadi sih ketemunya 2, nggak tahu ada yang terlewat apa tidak. Iya Pak, 2. Benar ya, 2 ya. Oke, nanti Anda bisa cross check. Sudah ada yang cross check ini? Ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan 2 kali ekspektasi X ditambah dengan 1, gitu. Oke, silakan dicoba untuk mengcross check ya, untuk mengcross check mengaplikasikan teorema sebelumnya tadi ya. Function ditambah function itu ekspektasinya adalah sama dengan ekspektasi dari masing-masing function tersebut dijumlahkan atau dikombinasi linearkan lah.
ekspektasi dari X kuadrat berarti ya 0 kuadrat kali ini, 1 kuadrat kali ini, 2 kuadrat dijumlahkan, nanti ekspektasi dari X-nya ya lumayan panjang jadinya ya. Dikurangi dengan 2 kali ekspektasi X ditambah dengan 1. Oke, Mbaknya yang tadi bisa tulis nama ya, sebut nama juga yang barusan ini. Terus nanti yang ngitung ini juga nanti sebut aja dulu ekspektasi X kuadratnya ketemu berapa. Ya, oke itu aja dulu. Ekspektasi X kuadratnya ketemu berapa yang sudah silakan. Silakan menyampaikan. Akan saya tulis. Nanti ekspektasi X-nya berapa? Itu kan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi 2 kali ekspektasi X ditambah dengan 1 ya. X min 1 kuadrat, X kuadrat min 2X plus 1. Ya, oke. Jadi ada yang sudah ngitung ekspektasi X kuadratnya dapatnya berapa? Secara parsial ya, nggak usah harus sampai ke finish, ke final, enggak. Saya tanya ekspektasi X kuadratnya siapa yang sudah ngitung? 4,6, Pak. 4,6. Ekspektasi X kuadratnya oke, saya tulis dulu 4,6. Oke, Mbaknya nanti nyatet ya. Kemudian ekspektasi X. Satu koma 8. 2,8. 1,8. 1,8. Oke, 1,8. Oke, Masnya. Oke, sementara itu dulu ya. Sudah. Kita hitung benar enggak ini nanti ketemunya endingnya 2 ya. Kayaknya salah, Pak. Kayaknya salah. Kalau yang tadi disatuin. Tapi Ah. kurang tahu, Pak. Mungkin teman-teman ada yang punya. Ya. Oke. Harusnya kan sama sesuai dengan teorema ya. Ekspektasi X, atau ada pemahaman yang berbeda. X min 1 kuadrat, X kuadrat. Oke, tapi hitungannya benar ya. Hitungan perkaliannya ya. Hitungan yang di depan tadi sama hitungan yang nyari perkalian ekspektasi X kuadrat sama ekspektasi X tadi 4,6 sama 1,8 ya laporannya. Oke, ada miss-nya di mana? Nah ini nanti sebagai PR-nya karena kan harus sesuai ya, antara perhitungan basic sama perhitungan dengan menggunakan konsep teorema ya.
Oke, kita lanjut aja dulu. Ini sudah jam 16:17 ya. Teorema 5.6 mengatakan jika A dan B konstanta, maka varians dari AX plus B, oke, AX plus B ini yang perlu dihafal juga, agak berbeda dengan yang ekspektasi tadi ya. Jadi ini variansi dari fungsinya adalah AX plus B, maka rumusnya bisa dituliskan A kuadrat dikalikan dengan varians X. Jadi B-nya tidak ngefek. Jadi ini kalau di split sih bisa jadi ini ya. Oke. Jadi oke, saya tulis variansi aja. Variansi dari oke. AX, oke, kayaknya di belakang tidak ada, jadi makanya saya tuliskan di sini. Variansi AX. Oh. Oh. Mana kok? Oke lah. Variansi AX, oh ganti merah, apa-apa. AX A kuadrat gini ya. Ya ini kalau tulisan var diganti dengan sigma kuadrat ya nggak masalah ya. Jadi sigma kuadrat dari indeks AX itu sama dengan A kuadrat sigma kuadrat dari X. Ya, jadi A kalau dikalikan dengan X itu kalau di sifat-sifat variansi itu A-nya keluar menjadi kuadrat, ya dikalikan dengan variansi dari X. Kalau ini X dibagi dengan sebuah konstanta A, ya ini kan seper A jadinya ya. Ya jadinya ya seper A kuadrat jadinya ya. Seper A kuadrat karena A-nya di bawah gitu ya. Ini var dari nggak usah bingung jadinya ya. Jadi nah ini jadi ini nah, kalau var dari variabel X ditambah dengan suatu konstanta tertentu atau di sini B gitu ya. B itu sebuah konstanta, ya ini B-nya tidak ngefek gitu ya. Jadi sama dengan variansi dari variansi dari X. B-nya tidak ngefek ya. Oke. Jadi variansi dari X ditambah dengan B suatu konstanta itu ya sama dengan variansi X, B-nya tidak ngefek ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ekspektasi kan rata-rata ya. Jadi kalau X ditambah dengan B ekspektasinya ya otomatis rata-ratanya bertambah. Tapi kalau variansi itu keragaman ya. Oke, variansi itu keragaman. Keragaman itu ya jarak kuadrat dari titik itu ke rata-ratanya. Jadi kalau data itu semua ini kan X plus B itu artinya kan tiap-tiap data itu ditambah dengan sebuah value, sebuah nilai konstan tertentu. Jadi kan tinggal dipindah aja itu kan. Jadi misalkan kalau datanya itu 1, 2, 3, kalau semuanya ditambah 5 kan jadinya 1 tambah 5, jadinya kan 6, 7, 8 jadinya kan. Ya, jadinya kan tinggal bergeser aja ke sana. Jadi secara rata-rata bergeser, tapi kalau secara keragaman ya sama dari 1 sampai 3 dengan 6, 7, 8 kan keragamannya sama gitu ya. Secara keragaman. Simpelnya kalau keragaman itu kan terbesar dikurangin terkecil kan ya. Simpelnya, tapi kalau ini kan rumusnya rumus variansi.
Makanya kalau secara rata-rata itu ketika data itu ditambah dengan suatu konstanta, maka akan bergeser. Tetapi kalau secara variansi, data itu ditambah suatu konstanta tertentu, maka tidak ada efek konstanta tertentu. Tetap nilai variansinya adalah sama gitu ya. Oke, karena keragamannya tetap sama. Oke, itu jika A dan B adalah konstanta, maka varians dari AX plus B adalah A kuadrat varians dari X, B-nya tidak efek, A-nya berubah menjadi kuadrat. Kalau saya terjemahkan, saya uraikan jadi seperti ini ya. Ada teorema berikutnya 5.7, jika X dan Y variabel random dengan fungsi kepadatan bersamanya adalah Fx, Z, maka varians dari AX plus BY itu varians dari, A kuadrat varians X ditambah B kuadrat varians Y ditambah dengan 2 kali AB covarians X dan Y. Oke, ini rumus dasar, rumus umum untuk dua buah variabel X dan Y yang di situ tidak ada syarat saling bebas gitu ya. Jadi tidak ada syarat saling bebas, berarti ada kemungkinan kovariansinya ya. Jadi kalau saling bebas itu nanti komponen yang belakang nggak ada ko-nya, nggak ada kovariansinya. Saling bebas itu berarti ya nggak ada kovariansinya nanti, nol di sini. Ya, nanti ada di belakang ini ya. Ini rumus secara umumnya untuk variabel X dan Y yang memiliki BDF bersama X, Y tanpa ada syarat saling bebas, maka variansi dari AX plus BY secara umum itu A-nya kuadrat, variansi X tambah B kuadrat, variansi Y ditambah dengan 2 kali konstanta masing-masing AB dikalikan dengan kovariansi dari X dan Y. Ya. Ini bisa juga diuraikan dengan menggunakan konsep ekspektasi gitu ya, ekspektasi. Jadi Anda bisa berpegang pada basicnya ekspektasi untuk konsep variansi ya. Jadi kalau ekspektasi dari X itu ya, variansi dari X itu ya ekspektasi dari X kuadrat dikurang, ekspektasi dari dalam kurung basic ya, X dikurangi dengan mu-nya dikuadratkan. Oke, itu basicnya ya. Kalau X-nya diganti dengan ini, ya nanti tinggal variabel tersebut dikurangi dengan mu-nya dikuadratkan. Ya, itu basicnya. Nanti akan ketemu seperti ini ya. Pak, yang tadi saya ralat 1,8 tuh belum dikali 2 kan jadinya 3,6. Tadi kan ada 4,6 terus Iya. dikurangi 3,6 yang saya terus ditambah 1 gitu ya kan. Oh. Satu kan 1 ya Pak, benar nggak Pak? Iya, betul. Yang terakhir itu satu, enggak berubah, tetap fix. Berarti yang 4,6 tetap, terus 1,8 tadi itu masih ekspektasi X-nya ya? Iya, belum min 2X. Min 2. Terus endingnya gimana? Finalnya? Jadinya 4,6 kurang 3,6 plus 1, jadinya 2 sama dengan gitu. 2,0 yang tadi kan. Baik. Perhitungan awalnya benar kok Pak Sudahan yang tadi yang tanpa dijabarkan itu. Iya. Berarti tetap sama ya, benar ya? 4,6 iya, Pak, sama. dikurangin 2 kali 1,8. 1,8-nya tadi ekspektasi X ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Oke, biar tidak menjadi PR. Baik gitu ya. Oke. 5,7 teorema 5.7. Oke, itu secara umum. Oke. Iya, oke lanjut. Ini masih ada 2 slide.
16.26. Oke, jika X dan Y variabel random saling bebas, maka variansi dari AX plus BY. Oke, ini yang saya katakan tadi. Kalau yang di depan tadi itu dia tidak ada persyaratan saling bebas ya, maka dalam bentuk yang umum artinya bisa ada hubungan atau ada relasi atau ada keterkaitan atau ada kovariansi, maka rumus umumnya begini. Jadi AX plus BY itu variansinya adalah belakangnya ada tambahan 2 kali AB kovariansi dari X dan Y. Tetapi kalau misalkan X dan Y itu dua variabel yang saling bebas dengan PDF fx, y, maka variansinya yang belakang ini kovariansinya jadi tidak ada karena saling bebas ya, tidak ada kovariansi. Maka tinggal dua suku yang di depan. Jadi variansi AX plus BY tinggal dua suku yang di depan. Suku yang di belakang ini tidak ada. Jadi kovariansinya jadi 0. Itu kalau saling bebas. Kemudian kalau di per umum, kalau ada n buah variabel random yang saling bebas, maka variansi dari jumlahan, jadi variabel Y yang merupakan jumlahan dari AI XI, itu variansinya ya tinggal dijumlahkan saja. Karena properties atau sifat dari variansi itu AX adalah A kuadrat var X, ya jumlahan dari AI kuadrat variansi dari XI. Ya. Jadi jumlahan AI XI variansinya ya AI kuadrat variansi dari XI dijumlahkan. Itu kalau saling bebas ya. Kalau saling bebas. Kalau tidak saling bebas ya nanti ribet ngitungnya. Harus ada kovariansi antar ini. Kalau X1 sama X2 itu kan ini ada kovariansi X sama Y ya. Kalau ada X1 sama X2 sampai dengan Xn, berarti nanti ada kovariansi X1, X2, X1, X3, X2, 3, X1, X4, X2, X4, dan seterusnya. Itu kalau tidak saling bebas gitu ya. Oke, itu lebih ribet. Oke, yang terakhir ini. Oke, soal bisa di ini ya. Teorema Chebyshev. Probabilitasnya variabel random terletak dari mu minus k sigma dan mu plus k sigma adalah ini ya. 1 minus k seper k kuadrat. Ini contohnya simple sih, enggak rumit kok ya. Bisa Anda pelajari sendiri ini ya. Terkait dengan ini karena lebih besar maka jadinya lebih kecil ya. Jadi karena ini konsepnya kan lebih besar ya. Yang satu dikurangin sesuatu yang lebih besar, maka ini jadinya lebih kecil gitu aja. Sudah habis saya kira, saya cukupi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takutnya nanti di-ended automatically. Baiklah, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.